Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, sobat trader dan investor media stok Indonesia, hari ini tanggal 8 Agustus 2023 saya akan mencoba memberikan analisa saya mana saham yang layak untuk dibeli buat besok hari Selasa 8 Agustus 2023. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan memulainya. Yang pertama saham yang jadi incaran saya yaitu saham untuk harian ya. Saham untuk harian, tapi biasanya saya mulainya dari saham yang untuk fast trade ya. Biasanya pilihan saya tuh jatuh di saham yang baru IPO tadi itu. Nah, ini saham IPO ya. Kenapa saya mencoba memilih saham ini meskipun ini saham ini candlenya merah? Alasan saya ini, kalau saya pakai ilmu candle saya sendiri, itu saham ini berpeluang ada dua kemungkinan. Karena ini saham baru IPO dan baru listing kemarin tanggal 7, berarti kalau candlenya seperti ini masih ada batang bawahnya meskipun merah, ada kemungkinan dia bisa rebound ya, biasanya rebound. Jadi kalau misalnya besok itu perlawanannya itu ini bisa menang, jadi candlenya bisa ganti tren hijau. Tapi kalau candlenya itu besok berubah menjadi merah, nah otomatis selanjutnya candlenya nanti akan berubah jadi merah lagi seperti itu. Jadi ini saya suka sebenarnya candle seperti ini, meskipun rada riskan, tetapi kalau di area support biasanya ada kemungkinan dia bisa mantul ya, setidaknya nanti bisa balik lagi lah ke 130 atau 135 tidak targetnya itu untuk vlog. Itu untuk ODT. Oke, saham selanjutnya yang jadi pantauan saya yaitu yang kemarin itu selalu saya cari kenaikannya, itu GTPO ya teman-teman. Nah, untuk GTPO sendiri ini targetnya juga lumayan sih ya. Udah tersentuh di 444. Target saya selanjutnya itu 480 sampai 500. Insya Allah tercapai ya, apalagi kalau posisinya arah lumayan, itu bagus. Ini posisinya sebenarnya udah ini ya, tanda-tanda tanda-tanda tren pola swing ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa? Karena di sini satu, dari sini itu posisinya udah MACD-nya itu udah di atas garis 0. Nah, ini garis 0 ya. Yang ini garis 0. Udah di atas garis 0, itu kita beli pun kita aman. Kita misalnya mulainya dari sini. Ini candle besar dari hijau. Jangan body besar. Terus di atas di garis merah ini berarti ada kemungkinan dia mampu. Dibarengin dengan MACD-nya juga golden cross terus melintasi garis 0. Akhirnya yang terjadi ini perpotongan antara MA5, MA20, MA 10, 20 ini semua jadi satu. Jadi ini udah mentok resisten, tapi candlenya masih bagus, ada kemungkinan potensi ke 460 sampai 500 seperti itu. Ini untuk GTPO ya, jadi posisinya udah bagus, di volumenya juga gede. Oke, selanjutnya ya teman-teman, saham yang jadi incaran saya lagi yaitu saham MPXL ya. Iya, MPXL. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini saham MPXL juga sama, posisi dia
juga udah mulai membentuk tren pola swing. Tapi kalau dilihat dari candlenya, memang candlenya udah ada body batang atas, tetapi karena dia arahnya menuju area resisten di 195, jadi ada kemungkinan dia bisa ke situ. Ini area stokastiknya memang sudah juga udah mahal di 80 lebih. Tapi ke teman-teman mau ngambil silakan, tapi jangan terlalu riskan. Yang penting kita mau membeli, perhatikan indikator-indikator yang ada seperti MACD, stokastik ataupun RSI. Ya, di video yang kemarin sudah saya jelaskan penggunaan volume, stokastik ataupun MACD yang sering saya pakai. Nah, untuk target MPXL di jarak ini antara 195 sampai 200 ya, seperti itu. Oke, saham yang jadi incaran saya selanjutnya yaitu saham Dewa ya. Ini saham ini baru bangun. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, posisi saham Dewa ini posisi saham tidur ya. Tapi pas di sini ya posisinya membentuk ini ya, sampai tembus resisten di 71, tetapi perlawanannya itu kalah, akhirnya koreksi turun dalam. Nah, pas di sini ada candle palu merah kecil. Nah, bisa ini kalau di area sini kita beli pun tidak masalah, yang penting di area support ternyata naik ya. Ini udah ada tanda-tanda ya, tapi ini udah mengalami kenaikan ya teman-teman. Terus di sini ada candle besar, udah golden cross MA5 10-20, kakinya dibarengin, tapi target setidaknya ya berapa ya, 62 tercapai lah, 62 ya insya Allah tercapai dalam waktu besok ataupun dalam waktu seminggu harus tercapai. Itu untuk Dewa. Oke, selanjutnya saham yang jadi pilihan saya yaitu Rapi ya. Rapi ini juga sama ya teman-teman ya. Ini juga mentok area resisten. Sebenarnya saham-saham yang mati seperti ini perlu kita perhatikan. Setiap ada candle yang menyentuh area support, terus candlenya hijau, nggak masalah, merah pun nggak masalah. Yang penting candlenya ini apa ya, tembus garis MA ini bersilangan, terus berurut kayak gitu, dari MA kecil ke MA besar. Ada kemungkinan dia naik tinggi. Seperti ternyata benar teman-teman ya, dari 50 udah naik tertinggi ke 64, sekarang udah tertingginya di 83. Target saya setidaknya untuk Dewa untuk Dewa itu 90. Tadi saya nulisnya salah ya, 983, berarti 90 besok, 85 90 tercapai. Itu untuk Raffi ya. Ya benar, maaf. Kok Dewa terus yang Dewa. Ya Raffi itu 90 sampai 95. Itu untuk Raffi. Kalau masih bingung nanti teman-teman bisa tanya di DM atau chat ya. Oke, selanjutnya saham yang jadi pantauan saya juga yaitu Semil ya. Semil ya teman-teman. Ini bisa juga buat swing. Bisa juga buat Semil. Buat ini. Nah, ini posisinya juga ini apa namanya, posisinya juga posisi turunnya sideways, tetapi dari tanggal ini terus ini di posisi enak sebenarnya posisinya. Ini ada tren pola swing, harus targetnya Semil setidaknya berapa ya, 200, saya harus tercapai 200. Tapi kalau teman-teman berani, ini area resisten di sini tuh ya di 230 itu, tapi kita awal-awalnya 200 saja dulu, itu udah cukup ya. 200 100 100 ini 172 itu insya Allah tercapai. Itu untuk Semil, jadi posisinya udah mau membentuk ayunan tapi kurang besar. Sedangkan kalau beli memang udah terlalu mahal kalau udah melewati di atas garis 80. Seperti itu. Jadi kalau untuk dari MACD-nya mah belum melewati garis ini ya, balok di sini ya. Kalau kita beli melewati garis balok hijau yang atas ini, tahun ini ya ada kemungkinan dia naik lagi, seperti itu. Ini untuk Semil. Oke, selanjutnya saham yang jadi pantauan saya lagi yaitu saham IKBI ya. IKBI.
Saham ini IKB ini lumayan gede banget ya, mantep. Memang indikatornya udah di atas semua, tapi volume dari saham pas satu seperti ini tiba-tiba ada ini namanya multi bagger ya, dari 204 ke 800. Artinya dalam jangka waktu Juli ke Agustus, dalam beberapa minggu itu udah hampir ini ya teman-teman, berapa persen? 400% ya, hampir 400% ya. Kalau kita udah paham, ini selalu melewati di atas garis MA5, terus sejajar semua, berarti saham ini bagus, harus tembus resisten. Target saya ini untuk IKP setidaknya 850 sampai 900 ya, nanti hitungannya nanti saya cek lagi itu untuk B, tapi dia bisa jebol resisten karena candlenya bagus. Itu untuk IKP. Oke, selanjutnya yang saham jadi pantauan saya itu energi. Energi juga ini berusaha menembus area resisten di 258 ya teman-teman. Ini juga udah golden cross kemarin pas ada candle ini ya. Akhirnya ini volumenya juga gede. Ini pergantian dari SAR merah ke SAR hijau. Ini harus jebol resisten ya energi. Ya target setidaknya di 270 sampai 280 aja udah cukup ya teman-teman ya. Tapi bagus nih, udah pola tren pola swing karena candlenya juga bagus. Seperti itu untuk energi. Sekarang kita bahas saham untuk saham yang ini ya, apa namanya, swing ya. Swing itu saya tadi milih lagi tadi Semil. Nah teman-teman, saham Semil nanti pokoknya kalau udah ada ayunan ada kemungkinan dia naik ya teman-teman. Cuman kita beli sebaiknya antri karena stokastiknya udah mahal. Kita ini sudah golden cross, tunggu melewati MACD ya, berarti udah, kalau udah melewati MACD Semil ini bagus, dia bisa naik lagi seperti itu. Ini untuk Semil ya, target tadi 200 untuk Semil. Oke, selanjutnya yaitu saham yang saya ini buat swing itu BDKR. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini juga bagus ya polanya, apa namanya, posisinya juga di area support di sini, terus semakin naik dan sampai tembus resisten. Jadi dalam waktu 3 bulan itu dari supportnya 260 ke 420, hampir 180% ya teman-teman naiknya. Tapi saat ini harga memang udah terlalu mahal. Tetapi yang jadi patokan nih seperti yang saya omongkan tadi, kalau misalnya harga itu dari MACD-nya ini konvergen divergennya itu sudah di atas garis nol, kalau udah ada kemungkinan ya teman-teman pasti naik. Coba aja teman-teman cari pakai MACD yang candlenya di atas, harganya di atas ini balok garis nol seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang jadi pantauan saya. Oh iya maaf, untuk target BDKR saya patoknya 700. Kenapa? Udah ada hitung-hitungannya. Nanti untuk hitung-hitungannya bisa kita cari di ini ya, dihitung di apa, di komen aja ya teman-teman. Kenapa bisa targetnya 700? Oke, selanjutnya saham menjadi incaran saya yang terakhir yaitu baik ya. Nah teman-teman juga sama, posisinya juga membentuk pola swing ya. Pola swing semakin naik turun, dia harus tembus target 380, tapi optimis besok target tercapai. Tapi kalau untuk swing saya posisinya logikanya ke 500. Kenapa 500? Karena di sini supportnya 189, di sini 380 resisten. Berarti kalau kita mau cari saham yang swing itu harus 3 kali lipat dari harga support. Misalnya supportnya itu 100, berarti untuk resistennya tengah itu 300, resisten duanya itu 500 sampai 600, resisten ketiga sampai 1000. Seperti itu kita bisa mencari kok teman-teman di pola historikalnya itu bisa 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Pakai iPod, bisa pakai aplikasi apa aja yang teman-teman pakai.
Nah, seperti itu ya. Demikian analisa saya malam ini. Disclaimer on ya, teman-teman. Jika teman-teman berminat untuk ikut kelas Super Swing 23, teman-teman bisa chat ataupun DM langsung, atau bisa menghubungi nomor di +8210 7456 5552, atau bisa langsung gabung ke grup Telegram ya. Terima kasih semuanya, selamat bekerja dan tetap semangat. Kita harus menjalani hidup ini ya. Semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.